Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda semua kita masih dipertemukan melalui video pembelajaran untuk pembelajaran daring. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan selalu Allah limpahkan rahmatnya. Dalam keberkahan Allah diberikan keberkahan hidup dan diberikan ilmu yang barokah. Baik, pada pertemuan kali ini, Kamis 7 Januari 2021, mata pelajaran yang akan Ibu bahas yaitu Matematika kelas 5. Ya, kelas 5B bersama Ibu Sri. Nah, Ananda silakan buka buku, siapkan buku ESPS-nya dan catatan serta alat tulisnya. Buka halaman 83. Di 83 kita akan memasuki bab kubus dan balok. Sebelumnya, Ibu akan sampaikan dulu kompetensi dari pembelajaran ini, yaitu menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan, serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Indikator untuk pembelajaran hari ini menjelaskan hubungan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Lalu, apa hubungannya dengan kubus? Nah, ini nanti kita gunakan untuk mencari volume ataupun mencari rusuk atau sisi dari kubus itu sendiri. Lanjut, silakan Ananda simak penjelasan Ibu baik-baik dan catat penjelasan ini di buku catatannya. Gunanya adalah agar sewaktu-waktu Ananda bisa membuka kembali catatan-catatan materi ini dan berlatih. Oke, matematika itu sebenarnya tidak rumit apabila kita menggemarinya. Jadi senang belajar matematika. Ayo nak, situ nak. Nah, di sini bilangan berpangkat, jadi bilangan pangkat yang akan kita bahas bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Apa itu bilangan berpangkat? Jadi bilangan berpangkat kan kalau Ananda pernah lihat ada yang di atas bilangan itu ada 2, nah itu berarti pangkat 2. Ini kan kalau berpangkat 3 ya berarti pangkatnya 3. Apa itu bilangan berpangkat? Yaitu perkalian berulang dengan bilangan itu sendiri sebanyak pangkatnya. Kalau dia hanya pangkat 2 berarti diulang sebanyak 2 kali. Pangkat 3 diulang sebanyak 3 kali. Dan seterusnya. Nah, silakan dibuka contoh soal. Ibu berikan contoh. Ibu ambil soal latihan halaman 85. Yang I ya. Poin I Ibu ambil 18 pangkat 3. Berarti bilangan 18 ini dikalikan sebanyak 3 kali, sehingga 18 kali 18 kali 18. Hasilnya adalah 5838. Jadi 18 pangkat 3 itu 5838. Nah, untuk yang poin J, 20 pangkat 3. Berarti 20 dikali sebanyak 3 kali. 20 kali 20 kali 20. Jadinya 8000. 20 pangkat 3 berarti 8000. Nah, pangkat 3 ini dibaca kubik ya, jadi bilangan kubik. Kalau pangkat 2 kan persegi tuh, ini kubik. Bilangan kubik, bilangan hasil pemangkatan 3 suatu bilangan. Jadi, bilangan kubik itu bilangan hasil perpangkatan 3. Nah, kalau pangkat 3 berarti apa nak? Bilangan kubik ya. Lanjut. Nah, tahukah Anda Soleha? Bilangan kubik antara 0 sampai 1000. Coba sebutkan secara urut. 1 ya, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, dan 1000. Nah, ini secara urutnya dari bilangan kubik 0 sampai 1000.
Kita cek apakah jawaban kita betul. Nah, perhatikan di sini. Di kolom ini. Nah, betul. 10 pangkat 3 di sini kenapa dibuat 1? Jadi 0 ini nanti kan dia ditulis aja 3 kali. Ya. Jadi 1000. Oke, dari tabel di samping dapat kita lihat bahwa 1 sampai dengan 1000 ini merupakan bilangan kubik dari atau hasil perpangkatan dari bilangan asli 1, 2 sampai 10 ya, perpangkatannya. Nah, pasti sudah mengetahui juga bahwa lawan penjumlahan adalah pengurangan, lawan perkalian pembagian. Lawan daripada pangkat tadi akar pangkat. Nah, untuk akar suatu bilangan tadi kan pangkat 3 tuh. Lawannya akar pangkat 3. Nih, perhatikan di sini. Ini akar, ini kalau nggak ditulis ya, kalau tidak ditulis di sini kan tidak ada cuman akar 4. Di sini artinya pangkat 2. Kalau ini, nih untuk pangkat 2 biasanya cuma ditulis akar 4. Artinya di sini ada pangkat 2 di bagian akar ini. Oke, nah bagaimana pula untuk menentukan akar pangkat 3 dari bilangan kubik tadi? Yuk kita pelajari melalui contoh. Contoh di sini akar pangkat 3 jadi dari 216. Nah, berapa kali berapa? Hasilnya 216. Sehingga jawabannya adalah 6. Atau contoh berikutnya dari akar pangkat 3 dari 729. Berarti 7 kali 7 kali 7 hasilnya 729. Sehingga akar pangkat 3 dari 729 adalah 7 ya. Cara mencari bilangan akar pangkat 3. Nah, perlu diperhatikan ini, Ibu buat. Jadi, ya sebentar. Nah, di sini kan yang berbeda itu adalah 2 sama 8, 3 sama 7. Selebihnya kan sama. Jadi yang perlu diingat, 2 itu patokannya 8, 3 patokannya 7. Sedangkan lainnya tetap. Perhatikan dari mana ngambilnya. Lihat di satuannya ya, angka belakang. Hasil daripada pemangkatan tadi di bilangan satuannya nih. 18745 ya. Nah, jadi patokannya adalah 2837 atau cara cepatnya adalah Tuti Pandu 7382. Tuti Pandu 7382 ya. Oke, patokannya 375. Nih. Ini di depannya kan 3 nih. Maka 3 itu angka istimewa 1, 4, 6, dan 9. Jika digit angka paling belakang termasuk angka istimewa, maka tinggal tulis saja angkanya. Tetapi jika tidak ada pada deretan angka istimewa, maka yang ditulis adalah hasil dari 10 dikurangi bilangan tersebut. Ya. Jadi 5. Bilangan 5. Jadi bilangan satuannya 5. Hasilnya 15. Kalau ibu lebih sarankan untuk menggunakan cara yang pertama. Oke. Berikutnya operasi hitung yang melibatkan bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Yang pertama, kalau kita soalnya penjumlahan dan pengurangan, maka seperti ini. Penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat itu sama dengan penjumlahan dan bilangan bulat biasa. Namun, bilangan yang mau dijumlahkan atau dikurangkan dipangkatkan terlebih dahulu. Nih contohnya. 4 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3. Jadi kita pangkatkan terlebih dahulu baru dijumlahkan. 4 pangkat 3 itu 64. 5 pangkat 3 berapa?
Ya, 125. Baru kita jumlahkan. Ini hasilnya 189. Nah, begitupun dengan akar pangkat, ya, dengan akar pangkat. Di sini akar pangkat 3. Jadi kita cari dulu akar pangkatnya, baru kita jumlahkan. Akar pangkat 3 dari 27. Ingat 7 patokannya 3. Akar pangkat 3 dari 216. Ingat 6 ini 6 dia tidak masuk ke tuti pandu, jadi 6 tetap sama 6. Jadi 3 tambah 6 9. 9 ini juga sama dengan sebelah. Ini contoh untuk pengurangan, ya. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan yang berpangkat, kita cari dulu hasil perpangkatannya baru dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, untuk yang kedua, perkalian dan pembagian. Kalau perkalian dan pembagian dilakukan menggunakan ibu buat dua cara. Yang pertama, kita cari dulu hasil perpangkatannya, baru dikalikan atau dibagikan. Nih. Ya, ini dicari dulu 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3, jadinya 64 dikali 8. Begitupun dengan akar pangkat, ya, dicari dulu akarnya baru dikalikan. Atau bisa juga kita kalikan baru kita pangkatkan. Ya, nih. Atau contoh akar pangkat 3 dari 27. 27 tadi kan patokannya 27. Itu 3 kan. Nah, ini langsung dia masukkan ke akar 27 dikali 216, baru dicarilah akar pangkat 3-nya. Jadi bisa seperti ini. Nah, untuk nomor 3, selanjutnya materinya operasi hitung campuran. Untuk operasi hitung campuran, dahulukan dalam kurung dulu. Lalu perkalian dan pembagian terlebih dahulu, baru penjumlahan dan pengurangan. Namun, kalau dianya ada semuanya, ya, misalnya ada tambah, kurang, bagi, kali, ketemu bagi sama kali, ya, maka kalau ada dalam kurung, dahulukan dalam kurung, kerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Kalau dia ketemu, bilangannya ada perkalian sama pembagian sekaligus. Nanti Bu contohkan di berlatihnya, ya, mencobanya. Sekarang untuk contoh soal latihan halaman 90. Silakan dibuka halaman 90, di situ bagian E, 15 dikurang 7. Nah, di sini kan ada tanda kurung nih. Kemudian dibagi akar pangkat 3, ya, 64 akar pangkat 3. Maka kita selesaikan terlebih dahulu yang dalam kurung. Nah, 15 kurang 7, 8. 8 pangkat 3 itu 512 dibagi akar daripada 64, akar pangkat 3 daripada 64 itu 4. Jadi 124. Nah, biar kita lebih paham lagi, kita coba, ya. Ayo mencoba. Coba di sini ada soal 12.167. Siapa yang bisa? Yuk, sambil ini kita berlatih. 7. Ini kan 7 nih, satuannya 7. 7 patokannya apa, Nak? 7 tuti pandu. 7 3. Ya, betul 3. Lalu kita kan pisahkan nih 3 angka dari belakang, maka di depan ini ada 12. Perkalian pangkat 3 yang hasilnya 12 atau mendekati 12. Kira-kira berapa? Ayo, siapa yang bisa? Kita main cepat-cepat. 12. 3, Bu. Coba, 3 kali 3 kali 3 berapa? 27. Berarti dia lebih. Tidak bisa. Maka 2. Kenapa 2? 2 kali 2 kali 2, 8. Berarti tidak lebih dari 12. Ya, betul. Jawabannya 23. Siapa lagi yang bisa membantu Ibu soal nomor 2?
8. 8 ada patokannya. Tuti pandu. Pan 8 du. Wah, ya betul sekali 2. Lalu kita pisahkan 3 angka dari belakang. Dapatlah angka depan 74. 74 perkalian pangkat 3 yang mendekati 74 atau hasilnya 74. Ayo, berapa? Kalau 4 kali 4 berapa, nak? 4 kali 4 16. 16 kali 4. Yuk, kebanyakan kah 4 kali 4 16? 16 kali 4 tidak. Berarti jawabannya adalah, kita nanti main cepat-cepatan ya, nak ya. Nanti Ananda bersama orang tua coba belajar sambil bermain siapa yang cepat dengan menggunakan cara yang pertama. Cara yang pertama ya. Jadi untuk 74 tadi tidak boleh lebih, tapi dia yang mendekati atau yang 74. Berapa tadi, nak? Kalau 6 tadi ya. 6 itu 216. Jadi kalau 6 dia lebih. Siapa yang bisa? Tadi 4 ya? Siapa tadi? Oh ya, 4 tadi ya. Ananda bilang tadi di awal 4. Oke, jawabannya 4. Kenapa 4? Karena 4 kali 4 kali 4 itu 64. Kalau 6 tadi kelebihan 216. Kalau 5 juga kelebihan 125. Oke, jadi jawabannya 4. Selanjutnya untuk 512 ada 2. 2 patokannya, ingat tuti pandu. 2 8. 3 patokannya 7. Nah, jadi seperti itu cara yang pertama. Contoh lain Ibu sebutkan, misalnya angka berapa mau ya? Biasanya Ibu itu sambil bermain di kelas. Nah, sekarang Ananda nanti sambil bermain dengan orang tuanya. Misal 59.319. Coba siapa yang duluan? 59.319. Jawabannya ya 39. Dari mana? 59.319. 9 itu dia tidak masuk ke tuti pandu, jadi 9 tetap 9. Kemudian di depannya angkanya 59 karena udah dipisahkan, ambil 3 angka belakang. Jadi 59 itu yang mendekati adalah 3 kali 3 kali 3. Ya. Jadi jawabannya 59. Begitu nanti bermainnya sama orang tuanya. Oke, untuk soal 5 ini operasi hitungnya. Nah, tadi dahulukan yang di dalam kurung. Lalu selesaikan dulu akar pangkatnya, kemudian akar pangkat berikutnya. Nah, karena ini ada bagi sama kali, maka setelah yang dalam kurung kita selesaikan langsung, ambil dari kiri ke kanan. Oke. Nah, 24 pangkat 3 dibagi, lihat tuh, 8 patokannya 2, 1 tetap, 1 kali 1 kali 1. Jadi 12. Ini 0, tetap 0, 27, berarti 3 kali 3 kali 3. Kita selesaikan dari yang sebelah kiri. Dalam kurung dulu. Dalam kurungnya sudah 24 pangkat 3 itu hasilnya 13.824. Lalu kita bagi 12 baru kali 30. Karena penyelesaiannya dari kiri ke kanan. Karena dia ada bagi, ada kali sekaligus. Jadi hasilnya 34.560.
Baik, untuk latihan hari ini penugasannya, ayo kerjakan latihan 1 halaman 85, nomor 1 bagian H, nomor 4. Kemudian latihan 2 halaman 90, nomor 1 F, nomor 2 I, nomor 4 J. Ananda bisa tanyakan jika ada yang belum dipahami. Semoga penjelasan Ibu bermanfaat. Semoga ilmu yang Ananda peroleh juga barokah. Jazakumullah khairan atas kesempatan, waktu, dan partisipasi Ananda serta orang tua. Kelas 5B is the best. Ingat, stay at home. Laksanakan protokol COVID dengan baik. Semoga Allah senantiasa menjagakan kita semua.